Untuk episode kali ini, lo harus berhati-hati dengan orang yang hidup dalam lingkungan kekerasan. Karena lingkungan ini sangat berpengaruh dan tiba-tiba akan menular ke diri sendiri dan menjadi darah daging. Sebagai contoh, lo sering melihat ibu dan ayah lo main pukul-pukulan, tinju, dan lain sebagainya. Maka itu akan merespon ke dalam otak lo sebagai hal yang biasa dalam hidup ini. Tapi kalau lo bawa ke lingkungan yang berbeda, seperti lingkungan yang sopan dan tidak sering main kasar, itu sangat amat berbeda. Jadi sebelum kita ke kisah nyata mengerikan untuk hari ini, seperti biasa, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan. Dan juga share, like video ini untuk video gore, creepy, kriminal. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode malam hari ini. Pada tahun 1990-an di sekitaran Danau Luzon di bagian utara New York, ada seorang pria bernama Clifford Bruns. Dia adalah seorang pria yang mendapatkan bisnisnya sendiri dan sukses. Menurut semua catatan, dia adalah orang yang sangat-sangat sukses. Di suatu waktu di awal tahun 90-an, dia sedang berkendara melewati Dunkin Donuts ketika dia bertemu dengan seorang wanita bernama Patricia. Patricia sedang bekerja di toko pada waktu itu. Ketika Clifford datang, keduanya akan berbicara dan mereka tampak cocok tuh satu sama lain. Clifford akan datang setiap hari hanya untuk menemuinya di sana. Dan akhirnya, waktu demi waktu berjalan, dia meminta nomor teleponnya dan keduanya mulai berhubungan dan menjalin kasih. Sampai pada tahun 1997, keduanya pun menikah dan memiliki dua orang anak perempuan bernama Antum dan Hurley. Diketahui Patricia sebelum berhubungan dengan Clifford, dia terlebih dahulu udah menikah tuh dengan pasangan sebelumnya dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Megan dan Kristylin. Pada awalnya semuanya baik-baik saja untuk pasangan itu, tetapi seiring berjalannya waktu, perilaku Clifford mulai berubah. Dia menjadi kasar terhadap Patricia selaku istrinya Clifford. Clifford mulai tuh kasar terhadap Patricia karena Clifford sering tuh melihat dahulu ayah dan ibunya sering main kasar dan bertengkar. Dengan melihat perilaku seperti ini dari ayahnya terhadap ibunya, karena ayah ibunya juga sering berperilaku kasar satu sama lain. Pada tahun 1983, ayahnya menculik ibunya dan berselisih dengan polisi sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Itu adalah kisah kelam ayah dan ibunya Clifford. Kekerasan adalah bagian dari kehidupan Clifford ketika tumbuh dewasa, dan kekerasan yang dialami Patricia sayangnya menjadi hal yang normal bagian dari hidupnya Clifford. Dia terus memberi Clifford banyak kesempatan dan kemudian sesuatu yang benar-benar tragis akan segera dimulai. Pada tahun 2011, suatu malam putri Patricia yakni Kristylin tertidur dan tiba-tiba dia tidak kunjung bangun dan dia udah meninggal dunia. Kematiannya masih menjadi misteri sampai saat ini. Total tidak ada apapun dalam sistemnya yang dapat menjelaskan apa yang terjadi. Dia meninggal dunia pada usia ke-15 tahun. Setelah tragedi ini, Patricia memberitahu Clifford bahwa dia ingin bercerai. Dia sudah tidak tahan dengannya lagi karena perilakunya yang tercela. Lalu dia menemukan sebuah apartemen di Danau Luzon dan pindah ke sana. Hurley, anaknya, memutuskan untuk tidak pergi dengan ibunya dan memilih untuk tinggal dengan ayahnya. Meskipun Clifford mengangkat tangannya ke Patricia, dia tidak pernah sekalipun menyerang putrinya. Jadi dia percaya dia akan aman, dan sekarang dia hanya tinggal dengan ayahnya saja. Hurley segera menyadari bahwa tanpa ibunya di dekatnya, dia sekarang menjadi
sasaran. Setelah beberapa bulan tinggal dengan ayahnya, dia juga menjadi lelah dengan kemarahan ayahnya dan ledakan amarahnya. Jadi dia memutuskan untuk pindah kembali dengan ibu dan adik perempuannya, yakni Antum. Patricia juga mendapat perintah penahanan terhadap Clifford setelah tidak melihat ayahnya selama berbulan-bulan. Sampai pada bulan Desember 2013, Antum ingin menghubunginya. Jadi dia mengirim pesan ke Clifford dan mengatakan, "Aku hanya ingin memberitahumu, aku mencintaimu, dan selamat Natal." Clifford pun membalas, tetapi balasannya agak rada-rada aneh. Dia berkata, "Aku punya hadiah spesial yang akan segera hadir. Sesuatu untuk dibicarakan semua orang dan akan diantar langsung dengan berjalan kaki, bukan dengan mobil hadiah. Hadiah yang sangat spesial, ku harap semua temanmu ada di sana untuk melihatnya, terutama Harley." Antum menunjukkan pesan ini kepada ibu dan saudara perempuannya yang khawatir Meghan membuat komentarnya. Dia berkata, "Apakah dia akan datang ke sini dan membunuh kita?" Yang dijawab oleh Patricia, "Tidak Meghan, dia jahat, tapi dia tidak sekejam itu." Pada malam Natal tahun 2013, Patricia yang berusia 42 tahun sedang di rumah, sedang memasak makan malam untuk dirinya dan anak perempuannya. Saat ini Meghan berusia 22 tahun, Harley berusia 16 tahun, dan Antum berusia 14 tahun. Meghan dan Antum ada di rumah bersama ibu mereka. Tetapi Harley keluar tuh untuk menemui beberapa teman-temannya. Lalu tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ketika mereka menjawab, seorang pria berpakaian berkamuflase lengkap dengan topeng memaksa masuk ke dalam rumah. Pria itu langsung menuju Patricia. Dia mendorongnya ke dinding dan mulai menyerangnya secara brutal. Meghan sontak dong segera bertindak dan tanpa pamrih mencoba membela ibunya dengan cara apapun yang dia bisa. Dia meninju dan menendang pria itu. Karena putus asa mencoba menarik pria itu menjauh dari ibunya. Dia melepas topengnya. Meghan kemudian dihadapkan dengan kesadaran yang mengerikan bahwa pria bertopeng itu adalah Clifford. Tetapi Clifford dalam kemarahannya yang membabi buta, dia telah memasuki rumah, bersenjatakan pisau berburu dan berulang kali menusuk tubuh Patricia. Saat dia melakukannya, Patricia memohon dan memohon padanya untuk berhenti, dan Meghan tidak pernah berhenti berjuang untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Dan dalam prosesnya Meghan terluka parah. Dia juga ditikam, tetapi untungnya itu tidak fatal. Dia memiliki luka yang dalam di lengannya. Antum kemudian menelpon layanan darurat dan dengan panik memberitahu operator situasi. Menyadari dia tidak dapat membantu Meghan, dia berlari keluar dan mulai berteriak minta tolong dengan lengannya berlumuran darah. Akhirnya beberapa orang di restoran terdekat mendengar keributan ini. Tepat ketika Clifford muncul dari rumah, dia kemudian mulai berjalan ke arah Meghan saat dia berteriak minta tolong. Tetapi untungnya dia lari karena dia melihat orang-orang datang untuk melihat apa yang terjadi. Polisi dan para medis segera tiba di lokasi dan merawat Patricia. Sayangnya luka-lukanya fatal. Dia menderita beberapa luka tusuk di bagian dada. Luka di lengan Meghan nyaris mengenai arteri utama. Jika itu hanya beberapa milimeter saja, ceritanya bisa sangat berbeda. Sementara Harley keluar bersama teman-temannya, dia diberitahu tentang berita tragis itu dan dia bergegas ke rumah sakit untuk berada di sisi ibunya. Sayangnya sudah terlambat. Patricia meninggal sesaat sebelum sampai di rumah sakit. Sementara itu, Clifford telah masuk ke mobilnya dan polisi pun mengejar. Pengejaran itu tidak berlangsung lama. Dia sebenarnya mengemudi menuju kantor polisi. Dia berkemas dan berjalan masuk. Clifford dibawa masuk dan diwawancarai oleh para penyelidik dan dia memberikan alasannya mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Dia berkata, "Aku mencintai wanita itu dan aku mencintai anak-anakku dengan sepenuh hati. Dia mengambil semuanya dariku." Clifford menjelaskan bahwa dia menghabiskan $250 seminggu untuk tunjangan anak dan tidak diizinkan untuk melihat anak-anaknya. Dia mengklaim bahwa Patricia menggunakan sistem untuk melawannya dan itu membuatnya sangat marah. Hari dia pergi ke rumah, dia mengatakan dia telah menerima beberapa informasi bahwa ada surat perintah penangkapan atas dirinya karena tidak membayar 2 tunjangan anak Clifford, yang mengatakan bahwa dia tidak berniat mengakhiri hidup Patricia hari ini.
dan bahwa dia tidak dapat mengingat apapun. Begitu dia masuk ke dalam apartemen, dia mengatakan dia pingsan dan bahwa iblis telah menguasai tubuhnya. Meskipun klaim ini, polisi benar-benar menemukan bukti yang bertentangan. Mereka menemukan beberapa tanda perencanaan terlebih dahulu dan mencatat rumah Clifford ditemukan Nut merinci bahwa dia ingin anak-anaknya menerima asetnya, dan tentu saja ada pesan teks aneh yang dia kirim ke putrinya. Hanya beberapa hari sebelumnya dalam retrospeksi jelas bahwa teks ini adalah pesan samar yang mengungkapkan bahwa dia memang memiliki sesuatu yang jahat yang direncanakan. Clifford didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 dan selama persidangan putrinya bertanya kepadanya mengapa dia melakukan apa yang dia tidak seharusnya dilakukan. Clifford menundukkan kepalanya dan terisak-isak. Dia tidak pernah memberi mereka jawaban. Apa yang menurut gue paling menakutkan tentang kasus ini adalah bahwa Patricia tampaknya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dalam situasi seperti ini, dia memberanikan diri untuk pergi dan menemukan tempat lain untuk tinggal bersama anak-anaknya. Clifford dijatuhi hukuman 23 tahun penjara dalam kurung seumur hidup. Dia juga dilarang melakukan kontak dengan anak-anak perempuannya hingga tahun 2045, kecuali mereka memilih untuk menghubunginya. Dia sekarang berada di fasilitas permasyarakatan Clinton di Denmark, New York. Dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2036 mendatang. Para suster telah menyatakan bahwa mereka tidak yakin apakah mereka siap untuk menghadapinya untuk mencari jawaban. Tetapi mereka mengatakan suatu hari mereka mungkin ingin menghubunginya hanya untuk mendapatkan sedikit ketenangan. So, jadi itu adalah kisah dari Amerika yang membuat kita agak kesal karena ayahnya selalu berada di lingkungan keluarga yang keras. Maka kekasarannya pun tertanam di dalam dirinya dan telah menjadi darah daging. Dan sampai dia tega menyerang anak-anaknya dan membunuh istrinya sendiri. Jadi sampai di sini dulu kisah yang gue bahas dan gue pamit di hadapan kalian semua. Dan see you on the next video and bye-bye.